Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada salah satu kisah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, menceritakan tentang para pemuda penghuni gua Ashabul Kahfi. Dikisahkan di suatu negeri yang dipimpin oleh Raja Daqyanus yang zalim terhadap rakyatnya. Ia memerintahkan agar rakyatnya meninggalkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah rajanya sendiri. Sehingga rakyatnya sangat ketakutan karena rajanya mengancam mereka yang membantah dan membangkang rajanya, mereka akan dibunuh oleh para tentaranya. Dan ditemukan ada beberapa pemuda, 7 pemuda yang mereka tetap teguh dengan keimanan mereka, sehingga mereka ditangkap kemudian dibawa ke hadapan raja. Dan mereka tetap dengan keimanan mereka walaupun diiming-imingi dengan harta, tahta, dan wanita. Kemudian rajanya memberikan kesempatan kepada mereka supaya pemuda itu merubah keyakinan mereka, meninggalkan keyakinan mereka kepada Allah. Dan kalau tidak dengan segera mereka merubahnya, maka rajanya akan membunuh mereka. Ketika itu mereka, para pemuda pulang. Kemudian mereka bermusyawarah, kalau begini kita harus hijrah, karena keadaan negeri ini sudah tidak kondusif. Maka mereka berangkat hijrah ke suatu tempat yang jauh dari kerajaan tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua dan mereka masuk, kemudian mereka beristirahat sampai mereka terlelap tidur. Dan setelah beberapa lama kemudian mereka terbangun. Mereka saling bertanya-tanya, apakah kita tertidur selama 1 hari ataukah hanya setengah hari saja. Rasanya hanya sebentar saja mereka tertidur. Kemudian mereka merasa lapar dan salah seorang di antara mereka pergi keluar gua menuju sebuah pasar sambil sembunyi-sembunyi karena mereka mengira bahwasanya mereka berada di kerajaan Daqyanus. Kemudian penjual itu terheran-heran karena pemuda tersebut
masih memiliki uang yang sudah ratusan tahun lamanya. Kemudian penjual tersebut melaporkan kepada rajanya dan rajanya kemudian memanggil mereka. Dan apa yang terjadi setelah mereka menceritakan bahwasanya mereka pergi dari kerajaan Dekianus, ya, kemudian untuk menghindarkan diri mereka dari kezalimannya, dan raja pun terheran-heran, ternyata ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun lamanya. Maka rakyat mereka semakin yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah hendaklah kita bersabar dalam menghadapi ujian, terutama wabah virus COVID-19 ini. Yang kedua adalah senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita beribadah kepada Allah di tengah kita mendapatkan ujian ini. Yang ketiga adalah senantiasa kita menyadari bahwasanya kita harus berpindah di suatu takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Kalau ada suatu tempat terkena wabah virus, maka kita jangan pergi ke tempat tersebut. Kalau kita berada dalam tempat yang terkena wabah, maka kita jangan keluar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.